semua, salam TOEFL dari Miss Tuti. Ini adalah video ke-22 di seri pembelajaran TOEFL bagian Structure. Di video ini, kita akan membahas detail tentang skill ke-9 untuk menaklukkan tes TOEFL bagian Structure. Skill ke-9 untuk menaklukkan tes TOEFL bagian Structure adalah Noun Clause Connectors. Apa itu Noun Clause Connectors? Yuk simak pembahasannya. Untuk lebih mudah dalam memahami konsep Noun Clause Connectors, sebaiknya kita paham dulu apa itu Noun Clause. Noun clause itu sederhananya adalah klausa yang berfungsi sebagai kata benda. Contohnya, I know what you mean. Kalimat ini terbangun oleh dua klausa, yaitu I know sebagai klausa pertamanya atau yang kita sebut sebagai main clause, dengan I sebagai subjeknya dan know sebagai verbnya. Sementara klausa kedua di kalimat ini yaitu you mean, yang kita sebut sebagai subclause-nya, dengan you sebagai subjeknya dan mean sebagai verbnya. Kedua klausa ini dihubungkan oleh kata what yang berfungsi sebagai noun connector. Jadi, noun clause-nya yang mana di kalimat ini? Iya, betul. Noun clause di kalimat ini adalah what you mean. Semoga bisa dipahami ya teman-teman konsep tentang noun clause-nya. Dalam kalimat bahasa Inggris, noun clause itu secara umum memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai object of verb. Contohnya, I know when he will arrive. Noun clause di kalimat ini adalah when he will arrive. Kata when he will arrive ini berperan sebagai objek dari kata kerja know. Tahu apa? Kan begitu sederhananya. Maka kata know ini butuh objek supaya kalimatnya tidak ngambang. Fungsi yang kedua yaitu sebagai object of preposition. Contohnya, I am concerned about when he will arrive. Noun clause di kalimat ini adalah when he will arrive. Kata when he will arrive ini berfungsi sebagai objek dari preposisi about. Logikanya, kalau kata when he will arrive ini tidak muncul di kalimat ini, maka makna kalimatnya akan rancu. Concern tentang apa? Makanya, setelah preposisi about di sini, dibutuhkan objek supaya maknanya tidak ngambang atau rancu, dan objeknya bisa diisi dengan noun clause. Dalam hal ini adalah when he will arrive. Kemudian, fungsi yang ketiga yaitu sebagai subjek sebuah kalimat. Contohnya, when he will arrive is not important. Noun clause di kalimat ini adalah when he will arrive yang berfungsi sebagai subjek kalimat. Jadi, kita bisa lihat di sini ya teman-teman, noun clause-nya sama-sama berbunyi when he will arrive. Tetapi, klausa ini fungsinya berbeda-beda jika diletakkan dalam sebuah kalimat. Paham ya teman-teman? Supaya kita lebih mudah dalam mengidentifikasi noun clause dalam kalimat bahasa Inggris, berikut adalah beberapa konektor penanda noun clause. Yang pertama, what, artinya apa. Contoh kalimatnya, I know what you did. Saya tahu apa yang kamu telah lakukan. Yang kedua, ada konektor when atau kapan. Contohnya,
I don't know when you will go. Saya tidak tahu kapan kamu akan pergi. Ketiga, ada konektor where atau di mana. Contohnya, where you study is a big matter for me. Di mana kamu belajar adalah masalah besar bagiku. Kemudian ada juga konektor why atau mengapa. Contohnya, this book is about why the earth is round. Buku ini tentang mengapa bumi itu bulat. Lalu ada juga konektor how, artinya bagaimana. Contohnya, how you write the essay is going to be checked. Bagaimana kamu menulis esai akan diperiksa. Berikutnya ada konektor whatever, artinya apapun. Contohnya, whatever I do is always wrong. Apapun yang saya lakukan selalu salah. Jadi, jika teman-teman menjumpai konektor what, when, where, why, how, whatever dalam sebuah kalimat, maka bisa dipastikan klausa yang mengikutinya itu adalah noun clause. Selain konektor what, when, where, why, whatever, dan how, konektor berikut juga bisa menjadi penanda noun clause. Pertama, ada whenever, artinya kapanpun. Contoh kalimatnya, you should bring umbrella whenever it is going to rain. Kamu harus membawa payung kapanpun akan hujan. Lalu ada juga konektor whether, artinya apakah. Contohnya, I don't know whether or no she will go home. Saya tidak tahu apakah dia akan pulang atau tidak. Kemudian ada konektor if, artinya apakah. Contoh kalimatnya, I am wonder if he will come. Saya penasaran apakah dia akan datang. Dan yang terakhir ada konektor that, artinya bahwa. Contohnya, that she studies hard leads her to get good score. Bahwa dia belajar keras mengantarkannya mendapatkan nilai yang bagus. Jadi, jika teman-teman menjumpai konektor whenever, whether, if, dan that dalam sebuah kalimat, maka bisa dipastikan bahwa klausa yang mengikutinya adalah noun clause. Supaya pemahaman kita tentang noun clause itu makin jelas dan kuat, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Blah 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 was late caused many problems. Di contoh ini ada dua verbs, yaitu was dan caused. Masing-masing verb ini membutuhkan subjek. Pilihan B itu salah karena the driver itu satu subjek. Opsi C dan D juga salah karena there dan because itu bukan subjek. Jadi, jawaban yang paling benar adalah opsi A, that he. Jadi, bunyi kalimat lengkapnya adalah that he was late caused many problems. Dalam kalimat ini, he adalah subjek dari verb was, dan noun clause that he was late adalah subjek dari verb caused. Bisa dipahami ya teman-teman? Baik teman-teman, sekian dulu pembahasan kita tentang noun clause connectors.
Untuk mempertajam pemahaman teman-teman tentang noun clause connectors, saya sangat sarankan teman-teman untuk mengerjakan soal latihan tentang noun clause connectors di video selanjutnya, yaitu video ke-23. Di situ teman-teman akan menjumpai sejumlah latihan soal tentang noun clause connectors beserta dengan pembahasannya. Semoga video ini bermanfaat dan see you in the next video.